Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kania Azahra Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktek SPSS mengenai uji T berpasangan atau paired sample t-test. Oke, uji paired sample t-test ini merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Nah, data yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Uji paired sample t-test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Sementara itu, jika penelitian yang kita lakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan, maka pengujian hipotesis menggunakan uji independen sampel. Nah, paired sample t-test ini merupakan bagian dari analisis statistik parametrik yang syarat utamanya adalah data penelitian harusnya berdistribusi normal. Sedangkan untuk varian data dalam uji paired sample test ini boleh homogen atau boleh tidak homogen. Hal tersebut bukanlah merupakan permasalahan. Artinya, homogenitas varians bukan merupakan persyaratan mutlak dalam pengujian uji paired sample test ini. Agar kita lebih paham tentang apa yang sudah saya jelaskan, maka kita langsung saja ke prakteknya. Nah, data yang saya sajikan anggap saja sudah memenuhi distribusi normal, sehingga kita tidak perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu, tetapi kita langsung saja ke uji T berpasangannya. Oke, langsung saja, check it out. Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai uji T berpasangan dalam praktek SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki data mengenai pengaruh pelatihan pustakawan terhadap pretest dan posttest. Akankah ada perbedaan dari data tersebut atau dari nilai tersebut? Di sini saya menggunakan 13 sampel data. Oke, yang pertama kita copy terlebih dahulu, lalu masukkan ke SPSS. Oke, nah setelah itu ke variabel data, kita ubah variabelnya yang pertama menjadi variabel X, lalu yang kedua menjadi variabel Y. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, untuk label namanya kita tuliskan pretest dan posttest. Lalu kita ke data view kembali, kita langsung saja uji T berpasangannya. Lalu pertama kita klik analyze, lalu selanjutnya components, lalu selanjutnya paired sample t-test. Kita masukkan t-test ini ke variabel yang pertama, lalu posttest ke variabel yang kedua. Setelah itu klik option. Nah, pastikan ini 95% dan exclude case analysis by analysis-nya tercentang. Setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, di sini sudah ada output yang dihasilkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan output ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai output dari uji T berpasangan ini. Yang pertama mengenai paired sample statistiknya. Nah, pada output ini diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dan dari kedua sampel yang diteliti, yakni nilai pretest dan posttest. Untuk nilai pretest sendiri diperoleh rata-rata yaitu 54,62 dan untuk nilai posttest sendiri yaitu 68,15. Nah, untuk sampelnya sendiri masing-masing yaitu 13 orang pustakawan. Lalu untuk standar deviation-nya yaitu untuk pretest 10,300 dan untuk posttest 11,037. Lalu untuk standar error mean-nya
untuk pretest sebesar 2,857 dan untuk posttest 3,061. Karena nilai rata-rata hasilnya pada pretest kurang dari posttest, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dan posttest. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pair sample correlation ini. Nah, lalu selanjutnya mengenai pair sample correlation. Nah, output ini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dan variabel posttest. Nah, berdasarkan output ini dapat diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,411 dengan nilai signifikannya 0,163. Nah, nilai signifikan ini lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pair sample testnya. Nah, sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus hipotesis penelitian dan pedoman pengambilan keputusan dalam uji pair sample test. Nah, untuk rumusan hipotesis penelitiannya, untuk HO ini tidak ada perbedaan rata-rata atau hasil belajar pretest dengan posttest yang artinya tidak ada pengaruh mengenai pelatihan pustakawan terhadap nilai dari posttest dan pretest pustakawan. Lalu HA-nya ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest yang artinya ada pengaruh penggunaan pelatihan pustakawan untuk meningkatkan pretest dan posttest. Nah, untuk pedoman pengambilan keputusannya sendiri, yaitu jika nilai signifikansi tail-nya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan tail-nya lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, untuk data ini sendiri, kita lihat bahwa signifikansi tail-nya sebesar 0,01, di mana ini kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan HO-nya ditolak dan HN-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan posttest, yang artinya ada pengaruh pelatihan pustakawan terhadap nilai pustakawan tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa.